Kita akan record supaya wajah kalian satu-satu bisa kita lihat. Dan nanti Bang Rajesnya bisa kenal kalian wajahnya satu-satu. Oke Pak, pimpin kalian. Ini apa nih namanya? This meeting is being recorded. Ya. Okay. Halo. Halo. Shalom semuanya, siswa kami. Shalom Pak. Shalom. Shalom ya, selamat pagi ya. Kita akan zoom dengan abang kalian Rajesh dari Jerman ya. Kesha, disuruh guru mau kau tuh babi. Kita ibadah dulu ya, Kesha kok disuruh guru mau kau sungguh kayak itu semkaulan lagi zoom, ikut siapa bes. Oke, kita saat teduh sejenak. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Progress. Ku naikkan buat hari yang Kau beri. Dari Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiaku di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Udahkan syukur buat hari yang Kau beri
dan rahmat besar segini yang bisa Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih setiamu buat kami semua keluarga besar perguruan Kristen Metodis Romalbes tingkat SD dan SMP. Satu sukacita yang luar biasa pada kesempatan ini melalui Zoom kami dapat melakukan audiensi dengan anak kami Rajesh Jason Sinaga yang saat ini berada di negara Jerman, dan kami akan melakukan meeting ini untuk memotivasi anak-anak didik kami semua yang tingkat SMP. Mereka mau belajar dari pengalaman yang kau anugerahkan kepada anak kami Rajesh Jason Sinaga. Berkatilah pertemuan kami pada kesempatan ini, sebab ini adalah sesuatu yang langka boleh dapat kami dapatkan. Karena itu Bapa di surga, berkatilah pertemuan kami, sehingga apapun yang disampaikan oleh Rajesh bagi adik-adik kelasnya ini, memotivasi mereka untuk bisa mengikuti jejak langkah daripada Rajesh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bisa dipimpin. Shalom, anak-anak kami semua. Shalom. Shalom, Mem. Shalom, Mem. Kelas 9. Shalom, Mem. Shalom, Mem. Saya berharap sebenarnya di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kemarin sudah diinformasikan bahwa hari ini abang senior kalian akan menyapa kalian ya. Beliau ini alumni dari tahun SMP dari Romalbes tahun 2016 ya. Kami mungkin nanti kalian bisa mendengar pengarahan atau mungkin pengalaman yang akan disampaikan oleh abang senior kalian ini, walaupun dia sekarang posisinya bukan lagi SMP ya, tapi beliau sudah menjadi mahasiswa ya, sekaligus juga dia sebagai seorang karyawan Jerman yang akan berbagi sedikit pengalamannya, motivasi untuk kalian supaya kalian lebih bersemangat ya dalam menjalani masa-masa belajar kalian ini. Mungkin kalian masih panjang masa yang harus kalian tempuh pendidikan kalian, tapi ada hal nanti yang kalian dapatkan ketika abang senior kalian ini menyampaikan pengalaman dia selama dia sekolah, sehingga dia sampai di Jerman sana. Ya, sangat sedikit orang yang bisa keluar dari negara Indonesia, khususnya ke luar negeri ya,
terlebih lagi Eropa, teman itu kan termasuk Eropa, untuk menempuh pendidikan lanjutan, bahkan yang bekerja di luar negeri itu sangat sedikit. Ya, jadi mungkin di antara kalian bisa mengikuti jejak abang kalian ini. Ya, jadi ada beberapa rangkaian acara kita hari ini. Saya juga menyapa Bapak Kepala Sekolah ya, juga hadir di sini. Selamat pagi untuk Bapak Kepala Sekolah SD ya, operator juga, Pak Jos, dan sebagai guru agama, dan juga beberapa guru-guru lain. Ada guru-guru yang hadir di sini? Ada ya. Nah, selamat pagi, shalom untuk Pak Zulkifli Situmorang. Kemudian untuk siapa lagi ya? Miss Agita ya. Miss Agita ya sudah hadir. Kemudian Pak Samuel ya. Kok nggak lihat fotonya? Videonya. Kemudian apa lagi guru-guru ya? Nah, Pak Samuel baru nampak wajahnya ya. Ibu Rosa mana nih, Ibu Rosa? Tolong videonya dibuka ya. Iya. Dibuka ya supaya bisa di record ini. Anak-anak yang lain juga ini ada ya videonya, kan apa ini mana? Videonya tolong dibuka. Anastasia, Paulo, Ahel dan Mas Papi. Dari kiri kok nggak ada nih. Selamat pagi Bang Rajes, Jason di Frankfurt. Selamat pagi Pak. Halo. Oh iya. Oke ya. Sudah semua ini ya videonya. Kita tunggu sebentar. Ada beberapa anak yang hadir, tapi videonya nggak kelihatan nih. Lia Rosalina Tambunan. Coba dibuka nak videonya Lia Rosa. Ya Bes. Maria Nainggolan. Ayo buka videonya nak. Erika Putri. Ya, dipercepat ya supaya ini waktunya kan cuma 45 menit supaya kita tidak kecolongan kekurangan waktu nanti ya. Agnes Zamili, Vicky Riko, Miss Agita. Ini belum ada nih ya. Berapa orang totalnya? 28 Mas. Tadi ada 32 ini berapa? Ada keluar. Oke. Jadi kita akan mulai saja acara kita pagi hari ini bersama dengan mantan siswa sekaligus anak didik yang kami kasihi ya, Jason Rajes Sinaga. Shalom Jason Rajes. Shalom Bu. Hai. Iya, gimana kabarnya, sehat kan? Ya. Iya, ya. Jadi kita langsung aja. Ini ada Rosa sama Pak James ya. Bagian administrasi juga ingin mendengarkan kabar dari Rajes. Ini pasti kenal nih ya sama si Pak James ya. Ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke perkenalan diri. Kita langsung memulai acara ya. Kami serahkan kepada anak kami, Jason Rajes Sinaga, untuk memulai acara Temu Ramah ya di pagi hari ini. Kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan Buatin namanya Jess. apa Pak? Buatin ada kedengaran. Oke. Oke. Kedengaran? Wait, guys, ini baru ya awak. Oke, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dipertemukan meskipun lewat via masih bisa karena masih bisa melihat adik-adik sekalian, Ibu Dewi sebagai kepala saya dulu dan Pak Radi
pembina lah, hanya dibilang pembina. Pak Silitonga, hai Pak, sehat. Dan, halo. Dan mungkin ada beberapa guru yang tidak hadir di sini, yang dulu mengajarin saya. Saya juga sangat terima kasih dan saya harap mungkin bisa ketemu di lain waktu. Dan buat guru-guru yang baru mungkin yang belum sempat saya kenal, saya sangat senang juga mengenal kalian semua dan kita bisa lebih dekat lagi. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Rai Sinaga, biasa dipanggil Rajes. Saya alumni dari SMP Romalbes tahun 2016, ya, tahun 2016. Tapi bisa dengar kan? Ya, iya dengar. Tolong di mute ya, tolong yang lainnya di mute ya. Kenapa nggak ada suaranya bukan Anastasia? Lu nggak dipencet aja. Itu yang suaranya nggak keluar, tolong ditekan itu di daerah di gambar mikrofonnya. Itu ada muncul tanda di sini. Kalau tekan with waving. Oke, so jam 5.45, tapi masih gelap ya, dia nggak tahu kenapa. Oke, itu doang. Jadi kembali saya ambil dari tahun 2016, di mana saya sangat bersyukur juga bisa sekolah di SMP. Kalau Erika di mute dulu apanya, terus si Chelsea Laria di mute, dimatikan speakernya. Sudah? Ya, silakan. Dengaran. Ya, lanjutkan saja. Kak Agita udah bisa dengar ya? Iya, anak-anak, tolong dulu mikrofon kalian itu dinonaktifkan, ya, nah, supaya nggak kedengaran semua suara-suara yang dari ruangan, ya, ke sini untuk mengganggu kita mendengar dari sana, ya. Bisa ya, sudah ya. Oke. Silakan Rajes. Milik Mama orang ini ganggu-ganggu aja. semuanya mungkin bisa di-mute kan supaya
yang lainnya tidak terganggu gitu. Tidak ada Ya, siap. Anastasia Rahmawati kata dulu, sejak juga Anak Jasmine baru Moti Danielo, Maria. Di mute dulu nah itu tanda mute itu kan ada situ. Klik. Halo, halo. Udah. Halo, halo. Halo. Udah kedengaran nggak, Bu? Suara siapa itu? Tolong dimatikan dulu apanya, speakernya tolong dimatikan. Ya, sudah. Lanjutkan, Jess. Maybe bisa dilanjut ya. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya adalah alumni dari SMP Metodis Romal Bes tahun 2016. So, saya sangat bersyukur sekali bisa bersekolah di SMP Romal Bes. Kenapa? Karena satu alasannya SMP Romal Bes adalah SMP yang bermain di bawah gereja. Jadi dari mulai saya SD juga sampai SMA, saya bersekolah di swasta. Saya bersekolah di swasta yang bermain di bawah gereja gitu. Jadi kayak SD dulu saya SD di SD swasta Bukit Jalan. Jadi ada gerejanya juga. SMP Metodis Romal Bes dan SMA itu di SMA Parulian 2. Ada pokoknya yang betul-betul berikatan ketat dengan kegiatan rohani gitu. Itu alasan kenapa saya sangat bersyukur bisa bersekolah di SMP Romal Bes. Dan kedua, SMP Romal Bes ini sangat membantu, sangat membantu sekali keuangan dan keekonomian keluarga saya. Karena tahun 2013 saya mulai masuk SMP ke Romal Bes dan mungkin di tahun 2013 keekonomian keluarga saya masih belum stabil, yang masih susah membayar uang sekolah yang gede gitu kan, membayar uang buku gitu. Apalagi orang tua saya mempunyai 6 orang anak yang masih kecil-kecil banget, belum bisa menghasilkan duit, belum bisa bekerja. Dapat info bisa bersekolah ke SMP Romal Bes. Lalu saya daftar, puji Tuhan, ya pasti masuk gitu kan. Saya sangat bersyukur karena bisa terbantu gitu, karena uang sekolah lumayan sangat membantu, terus uang buku, uang pembangunan nothing gitu. Sangat terbantu sekali pada waktu itu sampai bisa tamat SMP gitu. Saya nggak menyesali keadaan keluarga saya yang begitu, tapi saya masih tetap ya fokus belajar gitu sampai akhirnya bisa ke sini gitu. Nanti cerita bagaimana bisa ke sini setelah itu. Dan ketiga alasan saya kenapa senang belajar di SMP Metodis Romal Bes, karena saya diajari oleh guru-guru yang sangat profesional di bidangnya, yang sangat-sangat baik, ramah gitu loh, sangat yang tegas, lalu profesional lah di dalam bidangnya. Salah satunya contohnya halo. Ya, kita agak terganggu suara-suara. Tolong dulu nak, lagi. Ini ada siapa nih si Asus ini yang nggak dengar sama sekali suara?
Bikin namanya, jangan hapus. Oke lanjut. Oke lanjut. Oke bisa dilanjut ya. Ini Daniel Sitonga ini tolong dimatikan dulu apanya. Minya Daniel Sitonga siapa ini siapa? Deliana Sitonga tolong dimatikan dulu baik ya. Di sebelah bawah itu ada gambar bentuk mikrofon. Lihat handphonenya Deliana. Nggak ngerti, Mem. Ngerti. Itu kan ada unmute ya kan? Tolong diklik. Nggak ngerti dia. Iya. Ya udahlah lanjut. Tapi jangan apa ya, kalau bisa suara-suara yang lain di apa dulu, di off-kan dulu. TV-nya dimatikan. Jangan Zoom meeting di luar. Di kamar tertutup biar jangan kedengar suara-suara bising dari luar. Ini di kamar, Mem. Iya, ya udah. Lanjutkan aja, Pak Des. Oke, banyak sekali cerita-cerita selama di metodis Romal Base ya dalam hal suka dan duka, tapi kita nggak usah ngungkit-ngungkit yang duka-dukanya aja gitu. Setelah jadi pelajaran bukan di Romal, saya bisa ibadah tiap Sabtu, ibadah bisa senam gitu. Jadi memang betul-betul kesehatan rohani dan fisik kita dilatih di setiap hari Sabtu itu. Selain kesehatan pribadi, kesehatan fisik kita memang harus dilatih. Dua. Terus ada banyak juga kegiatan. Bila, dimatikan dulu suaranya. Nanti ya. Lagi minumnya ya, Dek ya. Ya habis loh. Ini Mira sama Yabes saya keluarkan nanti kalau sore ya. Bapak dibuka sepatunya itu lah. Dibuka sebenarnya. Pakai lah. Mau kemana, Dek? Nggak bisa. Jadi jangan sampai terganggu ya. Jadi di informasi. Oh, si Mila dipajak dia. Bapak Mira sekolah. Udah di off-kan dulu, off-kan. Oke lanjut Rajesh. Sorry terganggu. Ada suara-suara. Halo, semua bisa dengar dengan jelas? Oke, silakan Rajesh. Oke, pokoknya saya sangat bersyukur bisa bersekolah di SMP Metodis Romal Base gitu kan. Minggu lalu gitu, tapi saya tetap belajar keras. Ya ibaratnya dimanapun emas diletakkan gitu. Nggak peduli kita mau sekolah di mana, intinya kita memang harus dari niat kita kerja keras, mau belajar keras, akan pasti berakhir dengan indah gitu loh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. So selama 3 tahun aku belajar di
metodis Romal Base ada banyak kesusahan pastinya. Aku pernah juga nggak sekolah karena nggak ada uang dan nggak ada ongkos untuk ke sekolah. Jadi aku pernah buat status kayak di Facebook itu, lalu dikomen sama Pak Raja, aku masih ingat sekali. Lucu sih, nggak sekolah karena nggak ada uang jajan untuk ongkos gitu kan. Biasanya orang nggak sekolah karena mungkin malas atau ada acara, tapi tidak dengan saya gitu loh. Aku nggak sekolah kemarin karena memang betul-betul nggak ada uang gitu loh. Kayak Tuhan gitu, di ini gitu ya, kok nggak bisa lah aku sekolah karena nggak ada uang gitu. Tapi memang betul-betul saat itu nggak punya uang ongkos sama sekali, jadi ya terpaksa mau nggak mau nggak sekolah satu hari. Jadi saya belajar bukan berarti saya juga libur sekolahnya, libur belajar. Banyak kesulitan yang membuat saya hampir nggak bisa menggapai impian gitu. Tapi kembali lagi karena memang ada SMP, aku coba sih ke SMA yang di Sutomo, SMA 7 ya. Ya, mungkin. Aku udah lupa soalnya kemarin orang tuaku juga membuat aku ke situ karena kakakku sempat gagal di situ. Jadi aku kayak pengen meneruskan mimpi kakakku, aku harus bisa masuk SMA ini yang dia inginkan gitu. Tapi Tuhan mungkin punya rencana lain, aku nggak bisa dimasukkan ke SMA itu. Dan terakhir aku mendaftar Parulian 2. Jadi SMA Parulian 2 juga lumayan dekat dari rumah gitu kan, supaya lebih mudah juga kalau misalnya nggak ada ongkos pun bisa jalan kaki ke situ. And then ya mungkin orang-orang mengenal jelek tentang SMA Parulian 2 gitu, selalu dikata-katain, selalu diolok-olok gitu, sekolah Namburu gitu. Mungkin kenapa dikatakan sekolah Namburu, mungkin karena kebanyakan orang Batak kali ya gitu kan. Terus dari Namburunya anak-anaknya gitu sekolah ke situ kayak anu. Terus sempat kayak merasa malu, ada malunya dikit gitu, karena dari abang-abangku, kakak-kakakku juga sekolah ke situ, betul gitu loh, dari abang, kakak, sampai ke aku sekolah ke situ. Semoga lah adikku nggak ke sekolah situ nanti gitu kan, bukan berarti kualitas SMA Parulian 2 buruk, bukan. So, banyak teman-teman yang ngata-ngatain juga gitu. Percuma juara 1 dari SMP-nya gitu, tapi nggak bisa masuk SMA negeri gitu. Pokoknya banyaklah kejelekan-kejelekan atau cerita-cerita buruk yang saya dengar gitu. Tapi saya enggak patah semangat, enggak putus asa sampai akhirnya saya pun di SMA juga betul-betul niat belajar, serius belajar, mengikuti perlombaan di mana-mana antar sekolah. Jadi pokoknya ada event-event, ada keorganisasian, aku ikutin gitu supaya bisa menambah banyak pengalaman, nambah banyak teman, dan lebih dikenal gitu loh. So di SMA juga sulit karena kan masa SMA gitu, masa akhir pendidikan kita gitu loh, menuju kuliah. Jadi banyak juga yang membuat aku sempat jatuh, gagal gitu loh. Yang pertama biaya juga gitu kan, karena di SMA juga uang sekolah juga udah mulai besar ya, walaupun pada saat itu masih 200.000. Masih 200.000, dan buku untung aja bos nggak bayar, jadi memang kita dipinjamkan. Lalu uang jajan pada saat SMA aku masih 5.000 ya, masih 5.000, jadi memang betul-betul hemat mungkin gitu loh. Jadi dulu sempat saya juga tidak
sempat membawa uang sekolah selama beberapa bulan, 3 atau 4 bulan gitu. Lalu ada perlombaan, lomba pidato Inggris, lalu puisi, antar sekolah Parulian, seluruh Parulian yang ada di Kota Medan, saya ikutin. Puji Tuhan, saya dapat juara satunya, jadi dapat beasiswa, lunas uang sekolah 3 bulan. Jadi pada saat itu memang orang tuaku pada saat SMA jarang membayar uang sekolah. Jarang membayar uang sekolah karena pertama dapat bantuan dari KIP, itu kan kalau dapat bantuan dari KIP, kalau satu SMA kemarin 500.000, terus kalau udah 2 SMA mulai 1 juta. Jadi memang betul-betul terbantu dengan bantuan itu. Jadi orang tua saya gitu, mungkin itulah rencana Tuhan gitu kan. Tuhan masih mengenal kekurangan keluarga saya di mana, kelemahannya di mana gitu. Jadi Tuhan mungkin nggak memberikan saya masuk SMA negeri ya karena itu gitu loh. Kalau di SMA negeri kan mungkin lebih gede lagi biayanya karena saya harus memang betul-betul pergi jauh gitu di Sutomo gitu kan. Lalu walaupun di negeri tetap ada biaya-biaya entah apa gitu yang membuat kita bayar gitu. Uang baju pun pasti beli gitu kan. Jadi baju saya pun itu yang saya pakai selama 3 tahun walaupun udah mulai kusam tapi tetap masih bagus dan masih bisa saya pakai. Jadi nggak mudah, SMA itu nggak mudah. Belum lagi fokus ke ujian nasional yang dulunya komputer sempat jantungan kan, karena langsung dinilai gitu, langsung disimpan jawaban kita. Jadi sempat kayak, aduh jantungan nggak lulus gitu kan. Pasti ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Lalu ya udah saya ikuti, saya jalani, saya nikmati prosesnya, sakitnya, saya nikmati gitu, belajarnya gitu. Saya orangnya juga termasuk orang yang suka belajar giat lah gitu ibaratnya kutu buku. Saya sampai nggak punya waktu untuk bermain sama teman-teman, tapi saya aktif di sosial media gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau misalnya lagi selesai belajar, ya refreshing gitu. Refreshingku nggak main-main keluar rumah, nggak keluyuran main internet gitu. Ya paling kayak chattingan gitu sih. Dan tapi memang pembelajaran diutamakan nomor 1 gitu. Sampai banyak teman-teman yang nggak suka berteman sama saya karena saya terlalu introvert, terlalu suka menyendiri gitu, terlalu nggak banyak cungkena, terlalu nggak suka berbicara gitu. Maksudnya nggak suka bicara yang nggak perlu-perlu banget gitu loh. Lalu hingga pada akhirnya di SMA itu banyak yang musuhin. Saya punya cycle pertemanan atau lingkaran pertemanan itu sangat sempit, sangat sedikit, paling 3 atau 4 orang teman. Tapi kalau sahabat mungkin belum. Saya belum pernah menemukan betul-betul sahabat yang pernah mengerti keadaan suka dan dukaku gitu loh. Tapi kalau teman banyak, tapi teman dekat hanya sekitar 3 atau 4 orang yang bisa diajak serius belajar gitu. Terus kalau diajak kemana-mana aku memang nggak suka gitu. Jadi kalau memang pulang ke rumah, ya udah langsung pulang gitu loh, langsung di rumah gitu. Siap ke rumah langsung ganti baju, beres-beres, makan, lalu belajar lagi karena memang dari SMA Parulian 2-nya banyak dikasih tugas-tugas gitu sampai memang kita betul-betul kayak tertekan, kadang kayak tertekan, stres gitu kan, marah gitu. Kenapa sih banyak PR gitu. Itu. Lalu ya udah saya ikuti aja prosesnya gitu kan, saya ikuti aturan, taat gitu loh. Apa yang disuruh guru saya lakukan. Sempat pada akhirnya ada masalah dengan satu teman sekelas gitu yang hampir membuat aku nggak disukai banyak guru-guru karena aku ngadu saat mereka nyontek. Gila sih mungkin menurutku, kayak childish gitu, kayak keanak-anakan gitu, takut ranking direbut gitu, jadi kayak aku ngadu kalau mereka nyontek gitu kan. Jadi sempat teman-teman sekelas itu nggak cakapin aku, musuhin aku gitu, kayak marah gitu kan. Tapi bodo amat gitu, yang penting kita udah berlaku jujur gitu. Terus aku belajar giat, gila-gilaan, mati-matian untuk supaya bisa kuliah. Karena dari dulu impianku kuliah, supaya bisa membuat
atau mengangkat nama orang tua lebih baik lagi gitu kan, mengangkat derajat orang tua. Jadi aku belajar gila-gilaan yang sampai lupa makan, lupa waktu gitu. Sampai aku pernah sakit perut karena telat makan gitu kan. Jadi hanya untuk supaya bisa kuliah. Jadi aku mau berusaha untuk mempertahankan nilai rapotku karena aku hanya berharap di situ. Berharap di SNPTN. Mungkin nanti kalian tahu SNPTN itu kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan hanya menilai rapot, hanya dengan melihat rapot doang gitu loh. Jadi harus memang kita usahakan rapot kita itu nilainya bagus, lalu naik gitu, jangan turun gitu kan. Kalau bisa menetap gitu, kalau nggak bisa naik ya menetap gitu. Sampai akhirnya tibalah proses untuk seleksi ke situ. Saya udah dapat bidik misi, saya lolos tahap pertama, tahap verifikasi nilai, lolos. Tapi tahap kedua nggak lolos, saya sempat kayak malu sebesar-besarnya karena di SMA itu bukannya apa ya, aku orangnya kan yang betul-betul kayak aktif gitu dalam pembelajaran, terus giat belajar, nilai bagus gitu, tapi nggak bisa lolos sama sekali gitu loh. Jadi sempat malu gitu. Jadi teman-temanku berkata, si Rajis aja yang juara 1 aja nggak lolos, apalagi kayak kita gitu. Jadi itu kayak tamparan besar bagiku gitu loh. Iya juga sih gitu kan. So sempat frustasi karena kayak impian itu udah kacau semua, gagal besar gitu kan. Yang aku gila-gilaan belajar dari SMP sampai SMA gitu, kayak nggak berarti gitu. Kenapa sih gitu? Kayak aku buang-buang tenaga, buang-buang pikiran secara cuma-cuma gitu, nggak ada hasilnya sama sekali. Lalu SBM aku nggak coba, bukan aku berhenti, bukan aku putus asa, karena memang ada halangan. Jadi pada saat itu aku butuh tanda tangan kepala sekolahku untuk aku bisa ujian tertulis, tapi kepala sekolahku libur di luar kota selama beberapa bulan. Jadi aku nggak bisa mendapatkan tanda tangannya, lalu aku gagal mengikuti SBM juga. So, selama sebulan di rumah, aku nggak tahu mau ngapain. Karena memang aku betul-betul kayak frustasi, lebih sering nangis, marah-marah di rumah gitu, kecewa gitu. Tapi nggak marah sama Tuhan, nggak 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 suka ngomel-ngomel ke Tuhan, nggak. Tapi aku hanya kayak menyesali diri. Kalau dulu aku nikmati proses belajarku, mungkin aku nggak kayak gini gitu loh. Jadi kayak tertekan aku sekarang gitu, kurang teman, kurang bergaul gitu. Aku dulu di SMA banyak membuat kesalahan-kesalahan sama teman dengan mengadu kalau dia nyontek gitu. Jadi kayak menyesali itu semua gitu loh. Padahal nggak tahu juga aku nggak bisa mencapai apa yang kuimpikan gitu loh. Jadi selama sebulan nganggur, aku dengar kabarku yang rankingnya di bawah sama aku itu pada lulus SBM di Pekanbaru, di Kalimantan. Jadi kayak aku malu gitu loh. Aku yang ranking 1 nggak bisa masuk sama sekali ke perguruan tinggi negeri gitu loh. Tapi mereka bisa gitu loh. Jadi itu membuktikan bahwa kepintaran itu nggak belum tentu bisa berhasil gitu loh. Jadi kita memang harus betul-betul bijak. Mungkin dia bijak gitu kan, bijak akan pilihannya sendiri gitu, bijak akan keputusannya, tapi aku nggak bijak akan keputusanku gitu loh. Aku pengen mencapai keinginanku gitu. Mau nggak mau aku harus mengorbankan pertemananku, aku harus mengorbankan perasaan temanku gitu. Jadi banyak yang nggak suka sebenarnya gitu, tapi aku nggak menyesali semua itu karena memang yang kulakukan itu kuanggap baik gitu loh. Memang sih ada ruginya bagi orang lain, tapi bagi diriku aku udah tetap berlaku jujur gitu loh, berlaku jujur. So aku sempat frustasi selama sebulan, aku nggak tahu mau ngapain. Teman-temanku pada mengabarkan berita kegembiraan kalau mereka lulus semua, sempat malu, sempat nggak balas chattingan mereka gitu. Apa kegiatanmu sekarang, Jess? Gitu. Aku sempat nggak balas gitu karena malu mau bilang nggak ada kegiatan gitu kan, pengangguran besar-besaran gitu. Jadi selama sebulan aku meratapi kehidupan dan mulai bangkit. Aku nggak bisa kayak gini terus, aku bilang gitu. Aku harus memulai yang baru. Jadi aku mulai baru dengan ngajar bahasa Inggris. Pertama kali aku ngajar bahasa Inggris, kebetulan ada teman dekatku
yang memang betul-betul mengerti keadaanku. Dia udah lolos ke Politeknik Negeri, dia ngerti keadaanku kalau aku nggak ada kegiatan sekarang, jadi dia menawarkan adiknya untuk les bahasa Inggris sama aku. Adiknya juga di SMP Parulian 2, jadi masih kenal lah gitu. Jadi aku les selama sebulan, aku udah terima gaji gitu, yang harganya masih nggak mahal gitu, 150 per bulan, bayangkan. Ya aku tetap ngajar les gitu loh. Ngajar les ke beberapa tempat juga, puji Tuhan bisa menghasilkan duit gitu, walaupun nggak banyak gitu. So, selama sebulan aku mulai bosan karena kenapa? Aku les tapi dibayar dikit gitu kan, nggak cukup gitu loh, nggak cepat menghasilkan banyak duit. Jadi aku punya kakak juga yang udah di Jerman selama 9 tahun. Jadi dia chat aku tiba-tiba, "Dek, kau kan udah tamat SMA, datangin ini, cari ini, ayo ke Jerman," katanya gitu. Tapi gimana caranya, Kak? Aku nggak punya uang untuk ke Jerman. Bahkan untuk ongkos saja pun aku tidak punya, aku bilang gitu. Karena dengar Jerman itu adalah negara yang udah maju gitu kan, negara Eropa yang sangat maju, yang luar biasa dalam teknologi, pendidikan. Aku nggak senang dengarnya, aku nggak senang. Karena kenapa? Karena ekonomi, aku sadar diri kalau aku nggak akan mungkin bisa ke Jerman gitu kan. Tapi dibilangnya, "Udah, kau fokus belajar aja," katanya gitu. "Pelajari bahasa Jerman, ayo ayo ke sini, Kakak bantu," katanya. "Proses biaya-biaya itu Kakak bantu semua," gitu kan. Ya udah, aku belajar bahasa Jerman, belajar dengan serius gitu kan. Bahasa Jerman adalah bahasa yang belum pernah aku pelajari sama sekali, yang masih dari nol gitu, yang memang betul-betul menguras pikiran, menguras uang, menguras tenaga pastinya. Menguras tenaga karena seperti yang aku bilang tadi, kalau aku belajar pasti gila-gilaan lagi gitu kan. Dan benar saja, di bahasa Jerman ini pun aku buat kayak gitu. Karena bahasa Jerman ini adalah bahasa yang sangat sulit gitu kan. Jadi memang harus butuh niat atau komitmen yang tinggi gitu. Jadi ya udah, proses pembelajaran dari mulai ujian, semua segala macam di Surabaya, semua di Jakarta, pengurusan visa, Tuhan lancarkan. Tuhan lancarkan dari segi biaya semua, Tuhan cukupkan gitu loh. Hingga akhirnya saya bisa sampai ke sini. Saya di sini sekolah sambil belajar di bagian keperawatan. So saya udah mulai bekerja di sini di kerja sosial, di rumah sakit. Jadi di sini juga nggak mudah. Di sini juga harus membutuhkan usaha yang tinggi, niat yang tinggi, karena di sini udah sangat berbeda dengan negara kita sendiri, gitu loh. Di negara sendiri aja kita mungkin merasakan kesusahan-kesusahan, padahal udah satu bahasa, udah pasti kenal semua gitu kan. Tapi di sini kita harus memang betul-betul sadar diri gitu loh, kalau kita orang orang luar gitu, turis gitu kan. Jadi kita jangan banyak kemauan, banyak tingkah gitu. Jadi memang betul-betul harus mau belajar di sini. Di sini sulit karena dari bahasa pun udah berbeda, dari budaya udah berbeda, so dari semuanya udah berbeda lah. Jadi di sini juga saya banyak merasakan kultur shock. Kultur shock itu salah satu kebudayaan yang membuat kita shock, seperti ya kalau misalnya kita lagi buang air besar, terus maaf katanya cebok, kita harus pakai tisu gitu kan, terus minum air keran, terus air yang bersoda harus wajib kita minum gitu. Terus makan, kebiasaan-kebiasaan, kalau kita kan makan pagi, siang, malam itu nasi di Indonesia, tapi di sini pagi sama malam roti gitu loh. Pagi sama malam roti, hanya siang yang kayak makanan-makanan lebih berat gitu, kayak daging, sayur, mie gitu. Itu sempat membuat saya ngeluh karena makanan-makanannya juga belum terbiasa sama saya, belum cocok ke lidah gitu loh. Masih belum terbiasa, lalu kalau makan pagi itu masih makan roti,
Jadi sempat masih kayak lapar-lapar terus, sakit perut gitu kan. Untungnya saya semua dibiayai dari mulai tempat tinggal, peralatan-peralatan, fasilitas yang ada di tempat tinggal itu semua kayak misalnya listrik, air itu pemerintahan Jerman yang tanggung. Lalu saya dikasih kebutuhan-kebutuhan, gaji, jadi memang betul-betul cukup terbantu. Internet, ada internet wifi di rumah, jadi saya nggak perlu beli internet yang harga 10 euro per bulan, jadi memang saya bisa nabung, bahkan bisa ngirim, saya udah ngirim ke orang tua gitu. Jadi saya kayak ini udah kemajuan besar gitu loh. Aku dulu yang masih minta sama orang tua, sekarang udah bisa ngirim gitu loh, udah bisa memberi, "Mak ini ya untuk adik," gitu, "ini ya untuk ulang tahunnya." Kebetulan adikku hari ini ulang tahun 1 September, jadi saya baru ngirim tanggal 30 Agustus kemarin, karena kalau saya ngirim itu nyampenya 3 hari ke Indonesia gitu. Jadi nggak langsung cepat. Makanya saya kirim tanggal 30 Agustus. Jadi lebih sering juga komunikasi sama orang tua, ngabarin, "Ma, aku kerja jam segini, teleponnya jam segini ya," gitu, supaya mereka nggak nungguin. Karena aku kan nggak ada internet, jadi di tempat kerja memang fokus kerja, nggak main HP gitu. Jadi pulang ke rumah aja bisa buka HP gitu. Supaya mereka nggak keseharian, saya chat gitu, saya kabarin. Terus pokoknya dulu yang saya nggak dekat sama orang tua, sekarang harus memang betul-betul mendekatkan diri gitu, nanyain mereka, lebih peduli gitu kan, sering cerita apa yang kualami di sini gitu. Terus karena saya kerjanya di sosial kan memang harus berbicara, kita dipaksa untuk berbicara. Di sini bahasanya harus bahasa Jerman, nggak boleh bahasa Inggris karena kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja memang kan pasien-pasiennya itu orang Jerman, jadi mereka belum tentu bisa bahasa Inggris juga gitu. Jadi saya harus dipaksa untuk berbicara. Jadi ini kesempatan bagus menurutku, karena di sinilah kita belajar gitu, selama kerja kita belajar juga gitu kan. Saya nggak bilang kalau bahasa Jerman saya udah bagus banget gitu. Saya masih ada kekurangan karena saya masih baru juga di sini, belum bisa lah gitu yang betul-betul kayak ngerti semua tapi sejauh ini saya bisa mengerti karena memang kan saya udah belajar di level B1, saya udah ujian juga, jadi bisalah untuk kategori bekerja gitu. Tapi untuk proses-proses pembelajaran di sini juga lumayan sulit, kayak misalnya kita belajar matematika dalam bahasa Jerman, bayangkan aku yang nggak suka matematika, belajar matematika dalam bahasa Jerman, belajar politik dalam bahasa Jerman, belajar PKN dalam bahasa Jerman, sejarah Jerman gitu loh. Jadi memang betul-betul menguras tenaga gitu. Di sini juga nggak mudah, harus banyak perjuangan yang dilakukan gitu loh. Belum lagi teman-teman. Di sini kan negara yang bebas. Jadi aku kan orangnya juga nggak merokok, nggak minum minuman keras gitu. Walaupun udah di sini, aku tetap menjaga kesucian, bukan, menjaga iman lah ibaratnya untuk tetap agar diri ini bisa tertahan dengan hal-hal duniawi gitu loh. Minum bir pernah, bukan nggak pernah, cuman untuk kayak menghilangkan angin atau memang kayak menghargai teman gitu kalau ngumpul, tapi nggak pala-pala banyak gitu, hanya segelas doang. Tapi kalau merokok memang sama sekali tolak membatasi diri, mempagari diri. Jadi waktu ngumpul-ngumpul sama orang Jerman sempat, "Ayo merokok," gitu, "Kenapa nggak merokok?" Terus aku bilang, "Es tut mir leid, ich kann nicht rauchen." Aku bilang gitu kan. Terus kenapa aku nggak merokok, mungkin rokok di sini kan mahal gitu. Jadi daripada aku merokok, mungkin aku bisa tabung duitku gitu. Jadi banyak orang-orang Jerman yang membeli rokok di Luxembourg, di negara lain karena lebih murah, sekitar 6 atau 7 euro. Kalau di sini bahkan bisa sampai 10 euro, 11 euro gitu. So, di sini juga aku harus betul-betul berjuang karena masih panjang perjalanan, ada 3 atau 4 tahun lagi baru bisa selesai sekolahku, pendidikanku, lalu bisa yang betul-betul jadi pekerja tetap di Jerman. Kalau bisa dapat cewek Jerman gitu kan, saya itulah makin semangat. Jadi buat adik-adik,
tetap belajar meskipun di pandemi seperti ini, itu nggak menjadikan kita stop belajar gitu loh, nggak menjadikan kita berhenti belajar. Banyak media-media yang bisa kita gunakan. Walaupun kita belajarnya di Zoom gitu kan mungkin kurang efektif, sedangkan kita yang ketemu langsung aja kita belum tentu mengerti gitu, apalagi yang di rumah dengan modal HP, modal internet gitu kan, di rumah yang banyak orang mungkin ada gangguan-gangguan, keributan gitu, yang membuat kita nggak serius belajar gitu. Jadi tetap semangat aja gitu loh. Cara belajar di masa pandemi ini, pertama ingat tujuan. Caranya ingat tujuan gitu. Mungkin tujuan kalian selesaikan dulu SMP gitu, lulus ujian nasional gitu kan, atau mau masuk SMA negeri, mau masuk SMA favorit. Ingat itu. Oh, aku mau masuk SMA negeri, aku mau masuk SMA favorit yang kuinginkan. Jadi ingat tujuan. Jadi kalau kita ingat tujuan, kita makin semangat. Walaupun kita belajarnya di pandemi gini mungkin kurang efektif, kurang serius gitu kan, tapi cari tempat pembelajaran yang betul-betul aman, yang betul membuat kita bisa nangkap gitu, di ruangan yang sepi, seperti di kamar, jangan dipajak belajarnya, jangan di luar, di ruang tamu yang lagi ngumpul-ngumpul orang, jangan. Kalau ikuti apa kata-kata guru, karena guru pasti selalu mengajarkan yang terbaik gitu kan, ikutin apa yang dibilang, arahannya. Kalau misalnya ada dikasih tugas, kerjakan dengan tepat waktu, kirim langsung, atau dikumpul ke sekolah, datang ke sekolah, dikumpul, jangan pernah malas gitu loh. Karena aku udah ngalamin SMP, kalian masih enak belajarnya di rumah, lebih bisa santai gitu belajarnya, nggak kepala stres. Aku dulu rumahku di Mandala, datang ke Pancing, butuh ongkos masih 2.000 memang, pulang balik 4.000, belum lagi jajan kan. Belum lagi jajan, kadang nggak jajan juga. Jadi yang kayak aku bilang tadi, kadang aku nggak sekolah bukan karena malas, karena memang nggak ada ongkos gitu. Jadi aku datang ke sekolah udah masuk siang, pernah masuk siang kemarin waktu kelas 1 ya, kalau nggak salah, 1 SMP masuk siang full, terus kelas 2-nya, kelas 3-nya udah mulai masuk pagi. Jadi memang betul-betul sempat telat. Tanya Bu Dewi, sempat telat, pernah telat pastinya, dihukum juga pasti pernah gitu kan. Pakai sepatu yang berwarna, aku dulu orangnya nggak tahu kenapa kayak masih alay gaya-gayaan, tapi tetap pembelajaran nomor 1 gitu. Pakai sepatu berwarna, kaos kaki di bawah lutut kaki, sempat kayak dibuang Pak Raja gitu kan ke genteng sekolah gitu kan, dicampakkan sepatu gitu, jadi kayak betul-betul nggak pakai sepatu gitu. Terus rambut juga gondrong. Pernah dicobel nggak sih? Aku lupa. Di SMA aku sering gitu, tapi kalau di SMP kayaknya pernah deh. Nggak tahu lah ya. Lupa juga. So, bukan bandel ya, bukan bandel, tapi memang kayak bergaya-gaya gitu aja. Apalagi kan dulu masih SMP, masa alay-alaynya, ABG-ABG-nya yang suka selfie-selfie, foto-foto bareng teman gitu kan. Jadi mau nggak mau ngikutin teman juga gitu. Sampai pernah nyewa kamera Canon hanya untuk menghasilkan gambar yang bagus gitu loh, karena dulu belum punya Android. Jadi sewa kamera Canon waktu ulang tahunku, aku undang teman-temanku datang ke ulang tahunku hanya untuk foto doang ke lapangan Merdeka. Jadi begitu. So, kedua, tips belajar untuk di masa pandemi ini, pertama tadi ingat tujuan kita. Oke, yang kedua, kita harus bisa mengingat ulang, atau apa sih namanya, menilai apa yang sudah kita lakukan gitu. Misalnya kayak misalnya, oh hari ini aku udah belajar segini, aku udah belajar beberapa jam. Ingat juga istirahat gitu, jangan sampai sakit, ingat istirahat. Tapi mungkin karena daring kan nggak se-slim, nggak seburuk pelajaran yang langsung tatap muka. Jadi kita bisa belajar sambil tiduran ya, mungkin bisa gitu kan. Apalagi kalau Zoom kamera dimatikan gitu kan. Makanya sekarang guru-guru pun harus mulai membiasakan kamera harus dihidupkan gitu. Jadi kita tahu anak-anak lagi ngapain sekarang gitu, murid-murid lagi ngapain, mereka duduk nggak belajarnya gitu.
Jadi memang betul-betul harus sopan juga buat adik-adik kalau lagi online juga jangan matikan kamera gitu. Suara doang yang dimatikan, nanti kalau ditanya baru hidupkan lagi gitu. Kita harus menghargai guru juga walaupun kita belajarnya di rumah gitu. So, kita harus bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan gitu loh. Mungkin terlihat sangat susah gitu kan, karena misalnya kayak saya juga masih sering melakukan, misalnya, oh hari ini aku melakukan kesalahan di tempat kerja. Oh ternyata seperti ini ya, besok nggak aku lakukan lagi gitu. Karena itu kan sudah kita belajar dari pengalaman gitu loh. Mungkin pembelajaran adik-adik masih belajar, masih kategori belajar, yang masih untuk diri sendiri gitu. Kalau kayak abang kan mungkin udah untuk abang sendiri, untuk orang lain sendiri gitu. Jadi kalau mungkin aku melakukan kesalahan sendiri, efeknya itu kena sama kolegin-kolegin yang lain, sama kerabat-kerabat yang lain gitu loh. Jadi kita harus pintar-pintar mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan supaya nggak terjadi di apa yang akan kita lakukan. So, itu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan kita harus bisa juga pintar gitu kan. Misalnya, aku udah pulang kerja, terus apa ya setelah ini aku lakukan gitu? Apa ya gitu ya? Jadi walaupun aku udah bekerja, aku udah buat daftar-daftar apa yang mau aku lakukan. Jadi pulang kerja itu kabarin keluarga dulu, istirahat dulu sejam, lalu mulai telepon keluarga, PC gitu, menghabiskan waktu sejam, terus lalu masak untuk makan malam, lalu setelah makan malam mulai belajar gitu, belajar dari handphone gitu kan, atau nonton film, terus dengar musik, itulah kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Jadi itu juga bisa kalian contoh, itu sangat bagus gitu supaya waktu kita nggak habis hanya untuk bermain doang, nggak habis hanya untuk terbuang sia-sia gitu. Misalnya setelah siap daring, ada dikasih tugas, oh setelah siap daring aku sebaiknya istirahat dulu lah 20 menit gitu atau makan siang gitu kan. Makan siang lalu bisa mulai lagi belajar, kerjakan PR gitu, supaya nggak lupa gitu. Jangan kita tunda-tunda, nanti lupa gitu. Jangan sampai nunggu besok-besok gitu kan. Apa yang kamu bisa kerjakan sekarang, kerjakan. Jangan nunggu hari esok. Karena hari esok ini banyak. Misalnya, besok aja lah, oke. Besok dapat harinya. Besok pasti mempunyai kesusahan-kesusahannya sendiri. Mungkin kita sibuk, ada halangan gitu kan, jadi nggak belajar lagi. Besok lagi lah gitu terus. Nggak siap-siap gitu. Makanya selagi ada waktu sekarang kerjakan. Makanya buat list what do you do? Apa yang kamu lakukan? What will you do? Akan apa yang kamu lakukan? Jadi itu bisa kita daftar, kita tulis. Jadi setelah selesai belajar kirim langsung lah ke guru gitu. Setelah selesai mengerjakan PR, istirahat lagi atau mau tidur siang, terserah apa yang akan mau kalian lakukan gitu. Jadi buat itu. Dan ketiga berdoa. Mungkin pertama sih berdoa ya. Poin pertama berdoa. Ingat, tanpa Tuhan, without God we are nothing. Tanpa Tuhan itu kita nggak ada apa-apanya. Jadi serahkan semua apa keinginanmu, serahkan semua karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, bagi orang percaya semua itu mungkin gitu. Jadi tetap percaya sama Tuhan. Walaupun kita sekolahnya masih online gini, bukan berarti kita kalah jauh dengan orang-orang yang mungkin udah tatap muka ya. Nggak tahu ya. Mungkin di Indonesia masih online, tapi di Jerman udah semua hari Senin kemarin udah mulai sekolah itu tatap muka. Jadi walaupun kita masih tinggal di Indonesia, kita harus bisa berubah. Kita harus bisa mengangkat nama Indonesia gitu loh. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman gitu loh. Mungkin adik-adik belum bisa mengenal prioritas atau keinginan kalian, jadi mulailah sekarang untuk membangun mental kalian. Kalau misalnya mungkin suatu saat nanti kalian akan ke sini, ke Jerman atau maybe ke negara lain atau mungkin ke negara lain yang kalian suka, ke Amerika, ke Inggris atau ke Jepang, Korea, nggak tahu, itu terserah kalian. Intinya kalau mau keluar dari negeri sendiri,
tinggalkan sifat-sifat buruk dari negara kita. Tinggalkan. Banyak orang-orang sukses yang udah di negara orang lain. Seperti Reynald Sinaga ya, Reynald Sinaga, nggak tahu, dia itu sukses kuliah ya di Amerika atau di mana gitu, tapi dia melakukan kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak laki-laki yang di bawah umur tahun gitu. Jadi memang betul-betul tinggalkan sifat-sifat Indonesia kita gitu loh. Jangan kita bawa ke negara baru gitu. Karena ini negara orang lain gitu loh. Jadi kalau kita bermasalah susah. Kita yang baik-baik aja sering kena masalah, apalagi yang bertingkah buruk gitu kan. Jadi memang betul-betul siapkan mental pastinya, karena kalau kita kerja pasti sering dimarahin, sering pokoknya ditegur gitu. Tapi sejauh ini saya nggak pernah sampai dimarah-marahin, nggak pernah kayak dipermalukan, nggak pernah, belum, puji Tuhan. Semoga lah berlangsung seterusnya seperti itu. Terus belajar serius, karena di sini itu kalau kita mau udah nyampe ke Jerman, kita bukan berarti liburan santai gitu. Tetap kita harus belajar di sini gitu loh, tanpa waktu, tanpa kenal waktu gitu. Kadang kita belajarnya sampai malam karena memang sekolah sambil sekolah sambil kerja gitu kan. Jadi memang harus pandai-pandai mengatur waktu. Begitu juga dengan kalian, pandai-pandailah mengatur waktu gitu loh. Boleh bermain, boleh bergabung sama teman, tapi ingat waktu gitu loh, hanya di waktu-waktu tertentu. Jadi mungkin buat adik-adik yang punya pertanyaan mungkin ditanya ya. Itu saja yang abang ceritain. Oke, sebentar Rajes. Kamu bisa dulu sebentar memberikan kata-kata singkat, mungkin motivasi dalam bahasa Jerman, tapi langsung kamu terjemahkan kembali ya Rajes. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita batasi hanya untuk 3 orang anak saja yang mau bertanya, karena waktu kita juga sudah 11:30 ya. Nanti mereka bisa melanjutkan pertanyaan mereka ketika mereka nanti sudah mendapatkan IG kamu atau FB kamu ya kan, bisa dilanjutkan ke medsos ya kan Rajes. Nah, jadi kamu kasih dulu sedikit supaya mereka yakin betul bahwa ini abang kami ini memang di Jerman ini. Nah, ya kan? Memang dia bisa bahasa Jerman, bukan hanya sekedar-sekedar saja. Memang komunikasinya juga di sana sudah komunikasi dengan menggunakan bahasa Jerman. Oke, Rajes, silakan dulu Rajes, kamu kasih sedikit motivasi bagi mereka. Mungkin tadi bahasa Indonesia sudah dijelaskan, tapi dalam bahasa Inggris dulu, bahasa Jerman dulu, supaya mereka mendengar, oh iya ini ya, ini kayak gini ya bahasa Jerman itu ya. Oke, Rajes. Coba dulu Bang Rajes videokan keluar rumah. Masih gelap di sana ya? Lumayan sih Pak, oke saya videokan ya. Biar tahu mereka ini gimana Jerman itu ya kan? Ya. Di kamarmu, coba sorot dulu kamarmu keluar. Itu tuh. Keliling kamarmu. Nah, ini dia. Jauh dari tangguh bongkar ya, Rajes? Wow, ini Jerman. Mungkin aku tunjukkan yang keluarnya mungkin supaya lebih jelas. Tunjukkan jemuranmu tuh dulu ya Rajes. Jemuranmu yang belum pernah ditengok anak-anak di sini ya. Wow. Amazing. Sedikit kali yang buka video ini.
Yang lain nggak ada videonya terbuka. So Ya, gimana? buka videonya ya supaya bisa difoto nanti. Ya gitulah keadaan di Jerman. Mau musim gugur sih, karena ini udah mulai September kan, awal September musim gugur dan lebih dingin. So aku harus pakai jaket. Berapa derajat sekarang di sana, Jess? Sekarang 12, Bu. Wow, 12. Brastagi itu 19, Jess. Oh ya? Iya. Wow. Ya. Berarti 5 kali lebih tinggi dari Brastagi ya. Iya, 12 derajat di sini. Oke, Jess. Sekarang kau gunakan dulu bahasa Jerman with Jess untuk memberikan motivasi sedikit lagi, Jess. Mesti ada waktu kita ini sebelum masuk ke sesi tanya jawab anak-anak. Okay. Jawohl, also ich möchte eigentlich für euch etwas sprechen. Also wenn ihr eigentlich nach Deutschland fliegen möchtet, dann könnt ihr natürlich fleißiger lernen. Also ohne Lernen können wir nicht alles schaffen. Das ist nicht sein. Also aber es gibt keine unmöglichen Dinge auf dieser ganzen Welt. Also wenn ihr an Gott, an Jesus glaubt, dann glaubt, dass Gott unser Bestes gibt. Also egal, was die anderen sagen wollen. Also ihr müsst weiter lernen, ihr müsst fleißiger lernen. Habt keine Angst, dass wir kein genug Geld haben. Also vergiss bitte nicht auch zu beten. Also wenn wir viel beten, dann können wir einfach unsere Ergebnisse gut laufen. Also, es gibt Schwierigkeiten auch in Deutschland, die wir auch nicht können. Also zum Beispiel Sprache. Sprache ist unser Hauptproblem in dieser ganzen Welt. Also sowieso müsst ihr auch immer auf Deutsch sprechen. Habt keine Sorge. Also alle Freunde, die aus Deutschland sind eigentlich nett, sehr freundlich. Ihr könnt einfach fragen, wenn ihr noch nicht versteht, was die meinen. Also, vergiss bitte nicht auch immer auf Deutsch zu sprechen. Also wenn wir einfach auf Indonesisch sprechen, dann können wir einfach Deutsch vergessen. Also, obwohl es Sommerfrühjahr war, dann habe ich immer Erkältungen. Ja, ich muss immer einfach zu Hause bleiben, weil es Corona gibt. Also ihr müsst einfach auch euer Ziel erinnern. Zum Beispiel, wenn ihr später studieren möchtet, dann müsstet ihr oder solltet ihr einfach fleißiger lernen. Immer fleißiger lernen oder üben. Übung macht den Meister. Glaub an mich. Übung macht den Meister. Ohne Übung könnt ihr nicht schaffen. Ihr müsst immer üben. Üben, dann fleißiger lernen oder erlernen. Es gibt so viele Anwendungen, die wir benutzen können, zum Beispiel YouTube, Instagram oder andere Sozialmedien, die wir benutzen können. Ihr könnt einfach irgendwann oder irgendwo lernen. So, das. Artinya apa, Pak? Iya, artinya, yes. Oke, tadi aku bilang baiklah, kan? Walaupun pandemi ini kita harus tetap semangat belajar, rajin belajar, apalagi kalau misalnya kalian mau ke Jerman, kita harus belajar supaya ke sini, karena tanpa belajar kita nggak bisa mencapai semuanya. Melalui pendidikan kita nggak bisa berhasil gitu, hanya pendidikan yang bisa mengubah kita seperti saya. Jujur saya bukan berasal dari keluarga yang punya duit banyak gitu yang bisa mengantarkan saya ke sini. Enggak, saya ke sini bukan duit. Saya ke sini bukan diantarkan oleh duit, tapi diantarkan oleh pendidikan. Karena di masa pandemi ini pun saya harus tetap menjaga kesehatan, karena di sini juga walaupun summer juga dingin gitu kan, jadi memang harus betul-betul jaga kesehatan, karena kalau sakit nggak bisa kerja gitu kan. Jadi
kalau nggak kerja nggak dapat gaji, potong gaji gitu. Jadi khususnya buat adik-adik semua tetap belajar, tetap semangat belajar dan latihan. Latihan membuat kita master. Hubung mas dan master. Latihan membuat kita master. Terus ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran seperti YouTube, Instagram, atau sosial media yang lain yang bisa kita pakai untuk belajar. Kalau misalnya mau belajar bahasa itu banyak sosial media, kayak di TikTok juga udah ada video-video pembelajaran gitu kan, di Instagram sudah ada juga, di YouTube paling banyak gitu. Jadi tetap semangat belajar, jangan berhenti. Dan kedua, kita harus jangan lupa juga berdoa, karena kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tadi terusnya. Jadi tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan juga, jangan putus asa gitu. Terserah apa yang mau dikatakan orang lain gitu, apa yang dikatakan orang lain gitu loh. Lalu di sini bahasa itu sangat menjadi masalah utama. Karena kalau kita nggak ngerti, jangan malu bertanya, langsung tanya aja, langsung bilang kalau kita nggak ngerti apa yang mereka maksud gitu loh. Jadi jangan malu-malu di sini dan jangan malu-maluin. Oke. Tetap semangat ya. Coba satu kalimat dalam bahasa Inggris kamu ajarkan sama adik-adik. Dalam bahasa Jerman maksud saya, satu kalimat kamu ajarkan dulu. Selamat pagi, Bu. Aku. Guten Morgen, alles zusammen. Artinya? Selamat pagi. Oke. Guten Morgen, apa itu? Alles zusammen. Oke, aku ketik aja ya. Guten Morgen, Iya. alles zusammen. Guten Morgen, alles. Ayo anak-anak yang lain lihat ya. Ketik dulu Bang Rajes, ketik dulu biar tahu. Guten Morgen, Mr. Rajes. Iya, guten Morgen, alles zusammen ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada anak-anak kami yang ingin bertanya secara langsung mungkin ya, untuk 3 orang ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita tuntaskan sampai jam 12 kita selesai ya. Iya, Bu. Ya, ada anak-anak kami dari kelas 7 yang ingin bertanya, kelas 8, kelas 9 nggak usah malu-malu. Ayo, langsung aja. Coba anak-anak bertanya kepada Bang Rajes, karena untuk bisa pergi ke Eropa itu kan sulit kalau tidak punya kenalan di Eropa. Bang Rajes kan tadinya ada kakaknya yang di sana, tapi sudah pulang ke Indonesia. Nah, anak-anak Romalbes ini memiliki kesempatan besar untuk bisa kuliah sambil kerja di Jerman, karena sudah ada Bang Rajes di Jerman. Jadi tanya-tanya, IG-nya apa, Facebook-nya apa, YouTube-nya apa, coba tanyain gitu loh. Kalau mungkin bertanya secara langsung mungkin ada yang masih malu-malu, coba diketik aja, ketik. Ayo. 10 menit lagi anak ya. Kita manfaatkan waktu ini karena momen ini sangat langka. Nanti untuk kalian bisa bertatap muka secara virtual mungkin harus bertanya dulu kapan abang kalian ini bisa. Ya, ini juga kami sudah bikin janjian dari seminggu lalu ini ya kan. Baru ini dia bisa. Ayolah, tadi kan ku bilang jangan malu bertanya. Iya, ini dia. Ricky Siringo-ringo. Nah, coba.
Ya, di unmute dulu apanya. Riki kalau mau bertanya ya. Bagaimana cara Abang memerangi kemalasan versi Bang Rajes? Oke. So, cara memerangi kemalasan ya, aku juga manusia biasa gitu kan, pasti punya rasa malas. Jujur, honestly, aku punya rasa malas gitu. Mungkin rasa malas ini udah jadi penyakit gitu kan, jadi penyakit bagi kita semua manusia gitu. Jadi sulit memang untuk disembuhkan. Rasa malas ini udah penyakit besar gitu, udah penyakit ganas juga sama kita. Karena selalu aja dikit-dikit malas, apalagi di cuaca di Jerman ini kan dingin. Jadi kayak aku pernah malas juga bangun. Jujur, aku udah buat alarm jam 5 bangun, tapi karena masih ngantuk, enak tidur gitu kan, dingin, malas gerak. Jadi kayak maunya rebahan terus. Rebahan terus hingga akhirnya alarmku udah aku matikan ternyata. Jadi nggak bunyi gitu kan. Jadi nggak bunyi gitu. Lalu apa namanya? Alarmku mati dan aku bangun jam 7 pagi, guys. Sementara jam 7 pagi aku harus kerja. Lalu aku telat jalan ke tempat kerja lumayan dekat juga 10 menit. Aku telat 10 menit. Jadi gila sih di Jerman aja bisa telat. Jujur ini pengalaman yang sangat memalukan mungkin ya. Gitu kan. Tapi karena memang malas, itulah malas. Malas bisa merusak semuanya, bisa menggagalkan semua rencana-rencana kita. Aku sempat berpikir, wah aku udah telat nih gitu kan. Tapi kayaknya lari aja itu udah nyampe 10 menit. Aku langsung lari ngos-ngosan. Aku nggak pakai sepatu, sepatuku langsung taruh ke tas. Aku pakai sendal doang. Karena kalau pakai sepatu makin lama gitu kan. Aku lari sekencang mungkin supaya nggak telat gitu. Terakhir mereka nggak marah sih, nggak marah. Mungkin karena nggak paling telat juga, karena mereka juga belum mulai kerja. Biasanya walaupun kami masuk jam 7, tapi mulainya setengah 8 gitu. Kayak mereka masih ngopi dulu, membagi-bagikan tugas gitu. Jadi kayak aku, wah bersyukur nggak dimarahin gitu, nggak ditegur. Mungkin dinilai, tapi kan sekali. Tapi aku nggak mau lah gitu. Walaupun nggak dimarahin, aku nggak mau mengulangi kesalahan ini lagi. Aku harus tetap datang tepat waktu gitu loh. Datang tepat waktu. Jadi aku itulah hanya terakhir dan pertama kali ya, semoga selama aku nanti di Jerman, itulah terakhir kalinya aku telat gitu. Jadi aku mulai sekarang membiasakan diri untuk teratur tidur, cepat tidur. Aku nggak mau lama-lama lagi tidur, apalagi kadang kalau masuk pagi, aku bisa tidur sampai jam 1. Gila, hanya tidur 5 jam doang. Itu nggak bagus, nggak cukup gitu kan. Apalagi kita bekerja yang membutuhkan tenaga atau kefreshan yang betul-betul luar biasa gitu. Jadi memang harus betul-betul di sini disiplin. Jadi untuk memerangi rasa malas itu harus ada niat gitu loh. Niat. Kayak aku tadi, aku ada niat untuk buat janji sama kalian semua. Aku ada niat, aku mau mengasih semangat, mau ngasih motivasi. Jadi aku bangun jam 5 sesuai alarm. Aku bangun. Dan Bu Dewi udah kirim linknya, aku langsung ikuti. Sebenarnya bisa saja aku tidur gitu, masih lumayan jam 7 sekarang gitu kan, apalagi aku nanti masuk siang, jadi masih bisa tidur kayak sampai jam 9, tapi aku nggak mau. Aku harus membiasakan diri juga, cepat-cepat bangun, karena ada pepatah juga kan, kalau misalnya kita telat bangun, rezeki kita dipatok ayam gitu. Orang udah bekerja, kita masih malas-malasan gitu kan. Jadi untuk memerangi rasa malas itu harus ada niat, karena niat untuk menyembuhkannya, niat untuk menyembuhkan. Kita nggak perlu ke dokter, karena malas ini pun sulit gitu kan, udah penyakit gitu, penyakit yang mendarah daging gitu, rasa malas. Yang kayak aku bilang tadi, rasa malas bisa menggagalkan semua, bisa ngacaukan semua. Jadi mulailah untuk berkomitmen untuk menyembuhkan rasa malas itu. Menyembuhkan rasa malas itu banyak caranya gitu. Banyak caranya seperti yang kayak aku tadi. Aku malas bangun. Jadi ya udah untuk menyembuhkan itu ya udah walaupun masih ngantuk bangkit diri, cuci muka gitu. Kalau untuk belajar ya sih mungkin banyak yang mengalami rasa malas di belajar mengajar gini kan, pasti banyak gitu. Kadang juga aku juga malas belajar gitu kan. Ya udahlah tunggu besok aja lah baru belajar gitu. Tapi untuk memeranginya itu ya
kita harus berusaha untuk menyembuhkannya. Kita harus berusaha untuk menghancurkan rasa malas itu gitu loh. Terserah bagaimana cara kalian gitu. Kalau malas belajar itu sih karena kita nggak niat gitu, makanya kita malas. Ngerti nggak sih? Karena kita nggak niat, makanya malas. Yang pertama niat dulu dibangunin, dikumpulin gitu. Jadi kita bisa. Kalau kita juga nggak niat, ya udah rasa malas itu terus menghantui kita gitu. Itu sih menurutku. Suaranya di mute, Bu. Intinya anak-anak kami, kamu harus bangun motivasi dalam dirimu sendiri bahwa kamu ingin tercapai cita-citamu melalui belajar ini. Jadi kalau sudah ada niat atau dorongan yang dari dalam diri kamu itu bisa mematahkan setiap kemalasan yang ada. Nah, Ya. khususnya untuk belajar ya, aku mau berhasil, aku mau mencapai ini, aku mau mencapai ini. Nah, begitu. Ya. Jadi seperti yang Mbak Najes tadi sampaikan, memang nggak mudah, butuh proses. Tapi kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Mulai dengan doa, ya, berdoa minta pertolongan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Hilang nelpon. Itu ada dari Pak Jul itu. Terus ada yang nanya nomor WA itu ya. Aku lupa nomor aku, mungkin Pak Raja bisa ngasih atau Bu Dewi, karena kalau aku keluar nge-copy nomorku jadi keluar otomatis dari Zoom. Mungkin bagi yang nggak punya Instagram atau apa bisa komunikasi dari WA gitu kan. Tapi kode nomor telepon di sini udah plus 49, jadi diganti dulu, jangan plus 62 supaya bisa tersave nomornya. Kadang aku juga nyimpan nomor dari Indonesia lupa gitu kan, aku udah tinggal di Jerman jadi otomatis langsung. Kami masih ada Zoom, tunggu lenangnya. Jadi kayak langsung nomor Jerman gitu, ternyata nggak tersimpan dari nomor Indonesianya, jadi tersimpan 2 kali lah aku ulang gitu. Mungkin ada yang Pak Raja atau Bu Dewi yang bisa nge-share nomor WA saya, karena ada yang minta. Bu, suara Ibu di mute ya? Kenapa, Bu? Suara Bu Dewi di mute. Suara Ibu di mute, Bu. Suara Ibu di mute. Halo. Kok nggak kedengaran ya Pak suaranya? Dengar? Dengar Pak, dengar. Itu ada pertanyaan itu, Jess.
beradaptasi dengan lingkungan berapa lama? Pak, pertama-tama bisa share nggak Pak nomor WA saya ke sini gitu. Boleh saya share di apa ya? Itu kalau nanti gini, coba anak-anak ke IG-nya Bang Rajes saja, karena takutnya waktu Bang Rajes telepon gitu loh. Jadi kalau sudah di IG kan bisa waktu Bang Rajesnya lagi santai, bisa komunikasi dengan IG. Kalau WA nanti lagi kerja terganggu nanti Rajes, gimana itu? Karena kalau kerja juga Pak, saya nggak bawa HP sih. Nah, ya makanya IG aja ya. Iya, ya. Kita kan awalnya IG juga supaya jangan terganggu kamu kerjanya ya kan. Itu Eropa itu, bukan seperti Indonesia ya kan. Pak, oke. Ada pertanyaan lain ya? Itu katanya adaptasi berapa lama di sana? Ini ada dari Pande Morang. Ya, itu Pak Zul itu guru SBK. Oh, hai Pak Jul. Halo. Udah keluar ya Bapak itu ya? Kayaknya sudah ada Oh ya, keluar dia. sudah. Mereka satu link kayaknya di bawah, ya. Oke, Jawab aja Rajes, ini kan direkam. Nanti kita tampilkan di YouTube nanti. Ini direkam kok. Nanti biar walaupun dia tidak lihat sekarang, bisa dilihat di YouTube nanti. Oh, aso. Aku jawab pertanyaan dari Pak Jul aja ya dulu. Oke. Tadi apa strategi belajar supaya bisa seperti Rajes yang sekarang ini? Oh, kalau ditanya strategi, itu pasti setiap orang punya strategi masing-masing ya. Aku nggak punya strategi belajar yang kayak macam-macam gitu. Cuman ya fokus belajar, ikutin aturan gitu, apa yang disuruh ikutin gitu kan. Kalau misalnya strategi mungkin ini sih, cara belajarnya itu yang harus dirubah. Cara belajar yang harus dirubah, mungkin dulu cara belajarnya yang kayak hanya ngambil ini teori doang tapi nggak dipraktein gitu kan. Misalnya apalagi belajar bahasa Jerman untuk bisa sampai sekarang ini kan pasti belajar teori dulu. Tapi kalau kita malas untuk latihan praktis atau prakteknya, itu kita akan sulit gitu. Jadi aku dulu memang karena dari dulu kan belajarnya teori mulu dari SD sampai SMA. SMA juga kan aku hanya teori gitu, nggak SMK yang nggak ada kejuruan, yang nggak ada prakteknya gitu. Jadi memang betul-betul teori. Jadi aku mau berubah strategi belajarku. Strategi belajarku ya udah dari mulai pelajaran teori aku langsung ke prakteknya, apalagi Jerman, belajar bahasa Jerman. Aku mulai belajar dulu dari dasar, lalu aku praktekkan berbicara, aku praktekkan, lalu aku mulai nyanyi dalam bahasa Jerman, mulai ngobrol sama teman-teman dari chat, dari suara gitu, dari VN. Lalu terus tingkatkan jam belajar. Aku begitu. Dulu yang awalnya belajar bahasa atau di sekolah dulu kan belajarnya biasa-biasa aja, kalau di rumah ada PR gitu sejam gitu kan, atau ngerjainnya sesimpel aja, hanya ditulis aja tanpa dimengerti. Jadi aku mau meningkatkan jam belajarku yang dulunya mungkin sedikit, sekarang lebih diperbanyak, yang dulunya mungkin nggak teratur, sekarang lebih teratur gitu cara belajarnya. Lalu aku mendoakan apa yang sudah kukerjakan, itu penting sih. Aku mendoakan apa yang sudah kukerjakan supaya ini berhasil, aku serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Itu, aku tetap meminta pertolongan sama Tuhan supaya aku juga diberhasilkan akan apa yang akan kulakukan gitu. Jadi begitulah strategi belajarku, nggak yang macam-macam sekali, mungkin lebih cara mengubah ke cara belajarku, lebih memperbanyak jam belajar, dan menyerahkan apa yang sudah kukerjakan kepada Tuhan. Begitu saja. Gitu. Jadi selama belajar pun selama belajar atau selama apa yang kita lakukan, kita harus
serius sih, kita tekuni. Do what you love. Love what you do. Jadi artinya lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Jadi jika kita mencintai apa yang kita lakukan, misalnya belajar, mulailah cintai pembelajaran itu. Mulailah sukai, mulailah itu jadi hobimu, belajar adalah hobimu. Maka itu bisa kita lakukan. Bagaimana kalau kita melakukan hobi? Pasti senang kan? Bawaannya senang terus. Misalnya hobi kita main bola. Kan nggak ada rasa malas kalau kita main bola. Karena itu udah hobi kita, karena itu sudah menjadi salah satu kesenangan bagi kita. Jadi kita pun mengerjakannya senang, seru, gitu kan, semangat gitu. Dan cintai apa yang kamu lakukan. Tadi lakukan apa yang kamu cintain dan cintai apa yang kamu lakukan. Jadi di poin kedua ini cintai apa yang kamu lakukan. Pertama kita dipaksa dulu untuk mencintai, baru lakukan. Sekarang cintai dulu apa yang kita lakukan. Misalnya, dulu belajar nggak cinta, tapi kita mencoba untuk mencintai belajar itu. Apa yang sudah lakukan, apa yang kita sudah lakukan gitu loh. Misalnya kita udah belajar keras, kita udah bermain, kita udah pokoknya disuruh orang tua bekerja melakukan pekerjaan rumah, mulailah itu cintai, maka bisa kita lakukan gitu loh. Walaupun kita nggak suka nyapu, nggak suka masak, nggak suka nyuci piring, cintai aja dulu, anggap itu hobimu. Lalu kita melakukannya dengan senang hati, dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Itu sih strateginya. Bayangkan aku yang tamat sekolah, 12 tahun belajar, ditambah lagi setelah tamat sekolah, aku belajar lagi untuk bisa ke Jerman. Dan di Jerman pun aku harus tetap belajar. Belajar mengenal lingkungan, belajar beradaptasi, belajar teori-teori di tempat kerja, di sekolah, tetap belajar. Apapun itu belajar. Jadi aku mulai menyukai. Seperti yang awalnya aku nggak suka dengan makan-makan Jerman, aku mulai menyukai, mulai mencintai gitu, maka itu akan bisa dilakukan. Itu sih pertanyaan dari Pak Jul, guru SBK kita. Lalu beradaptasi dengan lingkungan berapa lama Bang, dari Enrich? Oke. Aku orangnya yang beradaptasi dengan lingkungan sih sebulan udah cukup deh, nggak pala-pala gitu sekali, karena memang contoh ya, karena kan di Jerman ini juga ada 4 musim. Musim salju, musim semi, musim gugur, musim panas gitu kan. Jadi aku kemarin hanya sebulan. Tiap musim sebulan. Ingat, tiap musim sebulan. Misalnya musim dingin kan berbeda. Ini aja herbst, musim gugur sekarang itu 12 derajat. 12 derajat ya sekarang. Apalagi di Brastagi kan yang dibilang Pak Raja itu 19 derajat. Mungkin jauh lebih dingin di sini karena tidak dari suhu 12 di sini kan 5 kali lebih dingin. Ya, 5 kali lebih dingin. Jadi aku dulu pasti kalau keluar pakai jaket. Makanya orang heran. Ini musim panas, gengs, tapi kenapa kok pakai jaket gitu kan? Lucu kan? Kita keluar musim panas orang pakai apa namanya? Hanya baju Tank top, you can see gitulah kan. Pakai kaos gitu, celana ponggol pendek. Tapi aku dari atas ke bawah itu yang betul-betul pakaian panjang semua gitu. Jadi yang betul-betul untuk menghangatkan diri gitu kan. Jadi terlihat aneh lah gitu. Jadi itu sih untuk menyesuaikan diri setiap musim itu aku hanya butuh sebulan doang. Jadi sekarang mulai udah terbiasa seperti ini. Masuk herbst kan baru ini awal bulan September. Jadi aku masih mulai pakai jaket lagi di kamar. Dulu summer aku nggak pakai jaket lagi di kamar, walaupun di kamar tetap dingin. Padahal di sini itu nggak ada AC gitu kan, tetap dingin. Aku pakai jaket. Dulu di Medan aku tuh jarang tidur pakai jaket, apalagi pakai selimut. Ya gitu doang gitu, karena memang panasnya gitu kan. Tapi sekarang memang harus dibiasakan pakai kaos kaki, terus jaket gitu.
Terus beradaptasi dengan lingkungan, enggaknya yang pala-pala lama juga, karena bahasa juga kita udah mengerti. Jadi udah mulai bisa beradaptasi dengan tetangga-tetangga, orang-orang di luar. Kalau misalnya kita nggak ngerti, misalnya mau ke pos, kita bisa tanya gitu. Misalnya lupa bawa uang bargel uang saku yang langsung gitu. Jadi kita bisa pakai kartu bayarnya. Dulu aku nggak ngerti cara bayarnya pakai kartu gimana. Terus ya udah tinggal tanya gitu karena memang udah bisa bahasa gitu. Jadi itulah keuntungannya kalau kita datang ke sini udah mengenal bahasanya dulu, udah tahu bahasanya dulu gitu. Jadi aku nggak pala-pala begitu lama, nggak sampai setahun, nggak sampai 6 bulan beradaptasi dengan lingkungan di sini. Lingkungan di sini memang begitu rapi, teratur dan bersih ya. Apalagi kalau kita berpergian ke jalan raya. Misalnya kita mau nyebrang itu harus tekan tombol dulu, tombol supaya nanti lampu hijau terus mobil-mobil itu berhenti nunggu kita dan itu ada waktunya semenit. Jadi misalnya aku udah lewat pun, misalnya aku sendiri di jalan itu udah lewat, belum nyampe semenit, mereka tetap menungguin. Mereka tetap menungguin sampai habis waktunya gitu loh, walaupun nggak ada orang yang nyebrang. Itulah kedisiplinan di sini. Jadi cepat beradaptasinya, nggak begitu lama. So, pertanyaan dari yang lain, banyak juga yang nanya ya. Bang, minta WA-nya katanya. Terus, sudah berapa lama di Jerman, Bang? Oke. Aku di Jerman sudah setahun juga dari musim salju kemarin sampai mau ke musim salju ini nanti udah mau setahun gitu kan, jadi memang cepat waktu berlalu, die Zeit vergeht so schnell gitu. Jadi waktu itu cepat berlalu. Awalnya pasti ada homesick. Homesick itu rindu rumah, rindu keluarga, rindu masakan mama gitu. Tuh. Terus lalu Itu Pak Samuel, guru IPS itu. yang mana Pak? Pak Samuel, itu bagaimana rasanya berkuliah di Jerman? Coba Bang ceritakan pengalaman belajar atau kuliah di Jerman. Nah, kalau pertanyaan lain karena kita terbatas, kita lanjut di IG Bang apa Raja saja ya. Itu saya sudah bagikan IG-nya di situ. Nah, saya bagikan lagi IG-nya. Nanti ngobrol di IG Bang Rajes ya, supaya bisa lanjut ngobrolnya. Karena kita sudah ada yang buka jalan di sana. Ya, ada buka jalan di sana supaya bisa bukan jalan-jalan ke Jerman, tapi kerja sambil kuliah. Benar kan Bang Rajes? Iya, benar. Nah, kita nggak panjang-panjang karena waktunya cuma 45 menit. Kita nanti anak-anak bisa lanjut nanti dibagi juga di grup-grup kelasnya, IG-nya Bang Rajes, supaya nanti bisa diskusi, ngobrol-ngobrol, ya kan? Kan enak punya teman, ada abang di Jerman ya kan? Alumni Romalbes lagi. Ya, nanti bisa ngobrol. Kami rindu guru-guru, inilah kebanggaan seorang guru, bukan waktu siswanya ngasih duit sama gurunya, tetapi waktu kita bisa melihat bahwa ada siswa yang bisa bekerja dan kuliah di Jerman. Jerman loh, bukan Singapura atau Malaysia, bukan di Filipina atau di Singapura, di Australia, tapi Jerman. Negara Kristen besar dan Eropa yang menciptakan mobil Mercedes-Benz, ya kan? Yang mobilnya pun kita nggak bisa naiki. Mungkin kalau Bang Rajes banyak lihat di sana ya, Peugeot, ya kan? Ya kan? Nah, itu mobil biasa. Kalau kita kan Sudaco, Daihatsu, angkot. Nah, di sana mobilnya, angkotnya pun, taksinya pun Mercedes-Benz, ya kan Bang? Iya. So, bentar ya Pak ya. Kira-kira kalau kuliah di sana Bang pulang jam berapa? Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Samuel, bagaimana rasanya berkuliah di Jerman? Coba Abang ceritakan pengalaman belajar atau kuliah di Jerman. Oke, pastinya Pak rasanya itu senang gitu kan, kayak kita merasa terberkati gitu.
yang awalnya dulu aku gagal kuliah di Indonesia gitu, tapi sekarang bisa di sini gitu kan, rasanya kayak bersyukur, senang, apalagi yang kayak dibilang Pak Raja, kita bisa menempuh pendidikan itu di Jerman loh, negara Eropa yang menciptakan Mercedes-Benz gitu loh, yang betul-betul negara yang maju gitu. Jadi kayak rasanya itu nggak bisa dibilangin lagi gitu, rasa senangnya, rasa luar biasanya gitu. Jadi kayak tapi tetap harus humble, harus rendah hati gitu kan. Walaupun kita udah di sini ya kita harus tetap ya berbaur dengan orang-orang, jangan lupakan gitu apa yang sudah pernah kita lalui gitu, apa yang dengan siapa yang sudah kita berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Jadi jangan lupakan. Jadi rasanya sih Pak senang banget gitu, senangnya luar biasa, nggak terkatakan lagi. Terus coba Abang ceritakan pengalaman belajar atau kuliah di Jerman. So, cara belajar atau kuliah di Jerman ini Pak sangat-sangat berbeda sekali ya dengan di Indonesia gitu kan. Ini memang harus betul-betul tepat waktu gitu. Kalau misalnya belajarnya mulai pagi jam-jam 6 kita harus atau jam 7 kita harus cepat-cepat bangun karena kalau ketinggalan bus kita harus nunggu sejam lagi Pak baru bus itu datang. Begitu sistemnya. Jadi mau nggak mau kalau kita udah telat berarti absen dan itu sangat berbahaya di sini gitu loh. Apalagi telat gitu loh. Kalau udah telat udah deh nggak usah datang lagi karena percuma. Karena kalau kita telat 15 menit doang, bus udah pergi dan kita harus nunggu rute berikutnya. Jadi bus itu nggak lewat kayak angkot sering gitu kan. Yang banyak angkotnya gitu. Ini memang kayak terbatas gitu. Paling 2 bus jalan satu hari ini gitu. Tapi ada rute-rutenya. Misalnya dari mulai jam 7 nanti datang lagi jam 8 gitu. Jadi kita kalau udah telat mau nggak mau nggak usah datang lagi gitu, langsung pulang aja ke rumah gitu. Itu makanya kemarin pengalamanku belajar di sini kan karena belajar bahasa gitu kan. Kalau di Indonesia kan mau sesulit apa kuliahnya kan kalau kita udah belajar di Indonesia pasti pakai bahasa Indonesia lebih gampang dimengerti. Di sini memang harus butuh usaha juga yang tinggi, harus pandai-pandai cari teman, pintar-pintar cari teman yang banyak supaya kalau misalnya kita butuh sesuatu, teman yang di Jerman atau orang Jerman yang bisa membantu kita gitu. Jadi pembelajaran di sini juga kan udah tatap muka gitu walaupun di tengah-tengah pandemi. Jadi kita harus tetap menjaga prokes juga, apalagi kayak aku yang belum vaksin. Jadi aku vaksin hari Kamis ini, baru dapat janji gitu kan. Jadi kita harus tetap jaga prokes. Di luar kita nggak pakai prokes kayak misalnya nggak perlu pakai masker gitu hanya di dalam ruangan. Jadi cara belajar di sini pun kadang kayak disuruh presentasi gitulah kayak pembelajaran kuliah umumnya di Indonesia tapi mungkin sistemnya yang berbeda Pak cara belajarnya juga gitu kan. Terus orang-orangnya juga berbeda. Jadi di Jerman ini begini, kalau misalnya kita nggak ngerti, terus kita suruh guru kita mengulangin, dia mau sampai kita mengerti. Nggak ada istilah sorry ya waktu udah habis tanya sama temanmu gitu, nggak ada istilah di situ. Dia betul-betul menjelaskan kalau kita belum mengerti sampai mengerti dijelaskan. Walaupun kita bertanya 2-3 kali dia nggak marah. Terus di sini bisa negor guru. Misalnya, Pak jam kita udah lewat nih gitu. Kita boleh istirahat ya gitu kan? Atau Pak jam kita udah lewat kita boleh pulang sekarang ya gitu. Atau Pak, aku nggak suka cara belajar Bapak kayak gini gitu. Kita bisa lebih menegur guru gitu. Di sini nggak ada takut-takutnya gitu. Karena kita juga punya hak yang sama, hak berbicara gitu. Di Indonesia sih punya hak yang sama gitu kan. Cuman kita karena belum terbiasa mungkin jadi lebih takut gitu menegur guru yang sering menegur kita gitu kan. Terus kalau belajar telat beberapa menit kita bisa tegur gurunya. Misalnya telat semenit doang kita bisa tegur gurunya. Kenapa telat gitu? Belajar di sini gitu. Gitu sih, sama sih belajar di perkuliahan di Indonesia, cuman sistemnya aja yang berbeda, Pak. Cara belajarnya juga, terus cara sifat-sifat student di sini. Kalau di Indonesia kan apa yang dibilang dosen diiyain gitu, takut berkomentar. Kalau di sini lebih berani gitu. And then Oke, Bang Rajes, nanti dilanjut di Instagram karena sekitar 2 menit lagi
Zoom-nya akan mati. Kita nggak mungkin ulangi cari linknya lagi. Lain waktu kita buat lagi waktu Bang Rajesnya lagi liburan. Ya, lagi libur atau masuknya nanti kan masuk siang. Ya, anak-anak yang kami kasihi, jadi ini adalah kesempatan bagi kita, bagi kalian untuk bisa bercita-cita. Bercita-citalah, karena bercita-cita itu gratis. Bermimpilah, karena mimpi itu gratis. Ya, Rajes ini punya, sejak kecil kita kenal punya visi dan cita-cita yang wow ya, melewati kawan-kawannya. Sering dia dibully kawan-kawannya karena keinginannya terlalu mimpi. Karena orang-orang melihat rumahmu aja udah mau tumbang katanya kan. Di apa itu? Ngapain kau mimpi-mimpi? Orang tuamu aja nggak punya duit. Pasti Rajes pernah mengalami hal itu. Tetapi hari ini Rajes di kota Frankfurt, ya, di mana itu? Jadi kalau kita itu gerejanya di HKBP, Jerman adalah awal dari gereja HKBP. Nah, Rajes ada di sana saat ini, menikmati suhu. Kadang mau minus ya, kadang mau minus ya. Kadang mau minus. Jadi minus itu artinya di Indonesia sudah es batu itu. Ya, jadi kita sudah dibukakan oleh Rajes jalan untuk pergi ke Jerman dan dia punya waktu bagi kita untuk berbagi ya. Saya pun kalau ada waktu untuk kuliah di sana 3 tahun mau juga saya. Ya Pak, kemuan Pak. Oke, nanti habis COVID kalau Tuhan kasih waktu kita bisa ke Jerman lihat Rajes. Makin mantap Rajes, semakin luar biasa. Selesaikan kuliahnya dan pekerjaannya dengan baik. Ya, mungkin Pak Jos ada mau kasih tanggapan? Shalom Rajes. Shalom Satu Pak. pengalaman yang luar biasa yang boleh kau saksikan kepada adik-adikmu dan juga buat kami satu kebanggaan gurumu bahwa kau pernah belajar di SMP Metodus Malbes, terutama Bapak sendiri yang selama ini mengajarmu, membimbingmu, dan satu kebanggaan kalau kami sebagai gurumu menyaksikan langsung keberadaanmu kuliah dan bekerja di negara yang besar seperti Jerman. Jadi biarlah motivasi yang sudah kau berikan kepada adik-adikmu, di mana kau mempunyai satu moto yang luar biasa, bahwa hidupmu dikendalikan oleh tujuan. Tujuan yang ada itulah yang membuat kau bisa sampai ke Jerman. Coba kalau kau mempunyai tujuannya yang enggak tinggi, tentu tidak akan sampai ke Jerman. Jadi sekali lagi hidupmu betul-betul dikendalikan oleh tujuan yang pasti. Dan itu yang mendorongmu untuk belajar, dan terus belajar. Jadi sekali lagi semangat kuliahmu di sana ya Rajes ya. Dan biarlah kau kembali ke Indonesia dengan hasil cum laude dari negara Jerman. Amin. Terima kasih, itu aja dari Bapak ya. Yesan Rajes. Ya Pak, terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu. Ya, kita kembali mau berdoa untuk Bang Rajes biar dia sukses dan semakin sukses di kota Frankfurt. Kita berdoa. In Jesus name, di dalam nama Yesus, biarlah berkat Allah Bapa, kita kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu menaungi kami, Jason Rajes Sinaga, Jerman. Sukses pekerjaannya, menjadi kepala, menjadi rekor. Kuliahnya selesai dengan cepat, dengan nilai yang terbaik. Kemanapun dia pergi dan siapapun yang dia jumpai, darah Yesus yang menutup. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, kita akhiri Zoom kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Dan beberapa minggu depan kita masih PPKM sampai tanggal 9. Nah, di hari esok ada simulasi assessment nasional.
nanti ada info-info dari gurunya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, masker, jangan banyak keluar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.